Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Latif, salah satu dosen di program studi Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh pada semester 3 untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 gelombang 1, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang lebih biasa dikenal dengan PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya ampuh adalah Fisika Komputasi. Fisika Komputasi ini merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana menggunakan komputer untuk menyelesaikan berbagai fenomena fisika secara numerik. Solusi yang diinginkan adalah algoritma-algoritma yang konsisten, portable, dan stabil, dan pendekatan yang terbaik dalam mata kuliah ini adalah dengan memfokuskan pada pembahasan algoritma-algoritma yang efektif dan mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika, meski dengan keterbatasan kemampuan perangkat komputer yang memadai. Nah, untuk mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini terdapat 5 ya. Pertama, mampu menunjukkan kinerja yang bertanggung jawab secara mandiri dan kolaboratif dalam penerapan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan nilai, norma, dan etika akademik. Capaian pembelajaran yang kedua yakni mampu mengetahui dan memahami konsep teoritis, ilmu alam, dan ilmu fisika komputasi serta cara mengoperasikan perangkat softwarenya. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan teknologi informasi dalam menganalisis dan memvisualisasikan data fisis yang diperoleh. Nah, selanjutnya yang keempat, mampu merumuskan algoritma berdasarkan masalah fisis serta membuat pemodelan dan simulasi matematis berdasarkan hasil observasi atau data eksperimen yang telah dibuat. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni mampu menguasai dan menyelesaikan masalah-masalah fisis tertentu dalam fisika komputasi untuk mendukung keahlian pada bidang teori dan komputasi serta mampu mengembangkannya dalam masalah interdisipliner. Mata kuliah fisika komputasi ini terdiri dari 7 pembahasan, yakni pertama adalah kajian tentang matriks dan vektor. Bab kedua kita akan membahas tentang mencari akar persamaan dari persamaan non-linear. Yang ketiga kita akan mencari integrasi numerik. Nah, selanjutnya bab kelima kita akan membahas tentang interpolasi dari suatu fungsi. Bab keenam kita akan membahas persamaan diferensial biasa dalam bentuk solusi numerik. Dan yang terakhir, bab ketujuh, kita akan diperhadapkan pada studi kasus tentang fenomena fisika yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kriteria ketuntasan minimal itu pada mata kuliah ini adalah 75% dengan indikator penilaian. Tugas berbasis case method itu adalah 15%, tugas berbasis proyeknya itu adalah 29%, tugas diskusi berbasis case itu adalah 10%, penugasan kognitif 12%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 24%. Nah, pustaka utama yang digunakan pada mata kuliah fisika komputasi ini adalah penerbit Swarga ya, dengan nama Buku Komputasi Numerik, penerbit dari Abdi, Yogyakarta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi minggu ini kita sudah masuk di pertemuan keempat, yakni mencari akar-akar persamaan dari persamaan non-linear. Oke, untuk materi sebelumnya ada tidak? Tidak.
matriks dan vektor. Jadi ada yang tidak bisa menjelaskan yang bagaimana itu matriks. Matriks itu adalah oke, jadi dia terdiri dari baris dan kolom ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai pertemuan keempat ini, ya ada baiknya kita berdoa ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena teman-teman berdoa, ya doa dimulai. Oke. Nah, untuk hari ini siapa yang hadir? Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir. Oh, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, oke, kita lanjut ya pertemuan keempat. Ini kita akan mencari akar-akar persamaan dari persamaan non linear. Apa yang teman-teman dapatkan untuk di pertemuan kali ini? Teman-teman akan mampu menjelaskan metode bisection, metode scan, dan metode interruption dalam mencari akar persamaan non linear. Ya, nah, tapi karena keterbatasan waktu untuk pertemuan kali ini kita mungkin akan bahas sampai metode bisection ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mampu membedakan atau menentukan metode yang tepat ya. Metode yang tepat untuk mencari suatu persamaan akar yang non linear. Dan yang ketiga mungkin teman-teman mampu merancang program komputer untuk menyelesaikan secara komputasi numerik untuk kasus yang persamaan non linear. Berangkat dari sebuah definisi ya. Sebuah definisi di mana suatu akar dari suatu fungsi fx adalah r sedemikian rupa sehingga nilai fr-nya itu sama dengan 0. Ya, walaupun nilai turunannya itu atau nilai derivatifnya itu dari fungsi itu tidak sama dengan 0 pada nilai r, atau dengan kata lain f aksen r-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, contohnya dari definisi pertama ini kita ambil fx-nya itu adalah 6x kuadrat kurang 7x tambah 2. Jadi fx-nya itu adalah 6x kuadrat kurang 7x tambah 2. Ketika kita uraikan ya, kita cari secara faktorisasi ya. Kita langsung bisa lakukan faktorisasi. Kita dapat nilai faktorisasinya ini adalah 2x kurang 1 dengan 3x kurang 2. Nah, sehingga kita dapat nilai x-nya itu adalah 1/2 ya, atau x-nya itu adalah 2/3. Kita dapat nilai x-nya itu adalah x 1/2 dan x 2/3. Nah, kita lihat ini, ketika kita cari f aksen x-nya itu berapa? F aksen x, atau kita turunkan terhadap x ini, akan jadi ini turunannya adalah 12x kurang 7, ya kan? Nah, untuk nilai x 1/2 ya, maka nilai f aksennya itu adalah minus 1. Jadi ketika kita masukkan nilai x-nya ini 1/2, maka dia akan jadi kali 1/2 kurang 7. Ini 12/2 jadinya 6. 6 kurang 7 itu adalah ya, minus 1. Ya. Nah, sama. Ketika teman-teman mau mencari 2/3, maka dia tidak harus sama dengan 0. Ini maksudnya. Ya. Nah, jadi persamaan non linear yang paling sederhana adalah persamaan kuadrat yang dapat diselesaikan dengan rumus ABC dan faktorisasi. Nah, akan tetapi kalau misalkan dalam bentuk polinomial yang derajat tinggi, ya, dan bentuknya dalam bentuk persamaan yang transcendental ya, transcendental, dia misalkan dia memuat fungsi trigonometri, fungsi logaritma, fungsi eksponensial dan sebagainya, tentu kita akan mengalami kesulitan dalam mencari solusinya, ya. Sehingga apa? Sehingga kita perlu untuk pendekatan numerik untuk mencari solusinya. Misalkan teman-teman dapat fungsi yang seperti ini, ya, ini
Mungkin sudah fungsi non linear ya, karena sudah x pangkat 8, x pangkat 7, x pangkat 6 ini, dan langsung x pangkat 2, otomatis dia non linear. Nah, ketika ini jelas teman-teman akan sulit untuk mencari nilai x-nya. Begitupun untuk dx dengan hx, maka kita perlu membangun sebuah pendekatan secara numerik. Nah, jadi beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk mencari akar dari persamaan linear ya, ada 7 ya yang tidak lumrah bagi kita, yakni metode bisection, secant, Regular-Falsy, Newton-Raphson, Muller, Legendre, dan Hilberstone. Ya, semua pendekatan numerik dalam mencari persamaan non linear. Nah, contohnya ini ya, kita pertama kita mencari titik awal iterasi, atau iterasi itu adalah sebuah perulangan ya. Jadi kita akan menentukan perulangan apa, yakni ketika kita mencari persamaan solusi dari persamaan non linear, umumnya kita memerlukan nilai awal sebagai pendekatan ya. Jadi nilai awal bisa dicari dengan melakukan try dan error. Jadi kita coba, error, dicoba lagi, error, dan seterusnya sampai dia mendekati nilai x yang kita inginkan. Jadi ada namanya ketika nanti kita membuat sebuah program ya, ada namanya nilai toleransi ya, nilai toleransi ya. Nah, jadi cara sederhana untuk mencari persamaan, mencari perkiraan akar itu atau estimasi titik awal dari suatu persamaan non linear adalah melalui grafik. Jadi kita akan menggambar sebuah grafik fungsi tersebut dan kita akan mencari titik potongnya. Ya, itulah solusinya. Nah, misalkan cari perkiraan awal dari akar persamaan fx ini sin x kurang x tambah 0,5. Jadi pertama teman-teman harus pisahkan ini bahwasanya fx ini terdiri dari dua fungsi. Jadi fx ini ya ada y1 ditambah y2. Jadi dia terdiri dari dua fungsi. Di mana kita membedakan bahwasanya y1 ini adalah sin x ya. Jadi kalau misalkan fx-nya itu adalah sin x kurang x tambah 0,5. Jadi dia terdiri dari dua fungsi ya. Ada fungsi trigonometrik sin dengan fungsi linear. Nah, jadi kita bisa bahwasanya y1 itu adalah sin x dan y2-nya itu adalah x kurang 0,5. Jadi dia terdiri dari dua fungsi. Jadi pertama kita akan gambar bagaimana fungsi sin x ini. Jadi ketika kita plotting dalam Matlab, kita akan dapat fungsi grafik dari fungsi sin x ini adalah seperti ini yang diambil warna biru. Dan grafik dari x kurang 0,5 ini adalah fungsi yang hijau. Ya. Sehingga apa? Nah, titik potongnya itu berada di 1,5. Nah, jadi kita melakukan pendekatan bahwasanya titik awalnya itu adalah 1,5. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Ya, silakan. Tadi kan pada singgung dalam demogram itu terdapat nilai toleransi. Ya. Apa itu nilai toleransi? Oke, jadi nilai toleransi itu adalah nilai di mana batas ambang akhir sebuah program itu bisa diterima. Ya. Jadi misalkan nilai toleransinya itu adalah 10⁻⁻⁶. Pada prinsip pemrograman itu kita kan tadi prinsipnya adalah trial and error. Jadi kita coba, ketika error coba lagi, ketika error coba lagi, begitu prinsipnya.
Nah, ketika kita misalkan kita mau toleransinya 10 pangkat minus 6, itu program komputer dia akan mengulang sampai dia nilai toleransinya itu dia sampai 0,00001 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi misalkan nanti ini ya, ini. Nah, jadi ketika ini ya, ini ada batas toleransi yang sampai 10 pangkat minus 6. Jadi 6 angka di belakang koma ini dia akan mempunyai batas toleransi. Kan bisa saja bahwasanya saya mau ambil ini kan solusinya, ya. Bisa saja saya ambil ini solusinya. Tapi ini masih 6 angka di belakang koma masih belum memenuhi toleransi yang kita inginkan. Makanya kita sampai yang ini. Dia akan program kita akan berhenti di misalkan ini step ke-20 ya, di mana solusinya itu adalah sekitar 1,3652296066 seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, Oke, izin bertanya Pak. silakan silakan. Perbedaan metode second sama metode Bisected Pak. Tolong Oke. jelaskan. Jadi ini ya. Nah, ini metode bisection itu adalah metode di mana kita mencari nilai titik tengahnya, ya. Mencari nilai titik tengah. Misalkan ini ya. Mencari teorem nilai tengahnya. Ini adalah di mana batas akhir dikurang batas awal per 2. Ya, ini. Jadi batas akhir dikurang batas awal per 2 ini harus kurang dari nilai toleransinya. Tuh. Nah, sekarang kita ini ya mencari contoh yang kedua sama. Nah, ketika fx-nya ini ya e pangkat minus 0,2x kurang x dalam kurung x kurang 2 dikali x kurang 3, kita akan pisah menjadi 2 ya. Pisah menjadi 2 fungsi ya, y1 dengan y2 sama ya. Ini bagaimana kita mengubah dalam refleks. Nah, ini akan ada 3 titik potong. Coba Fadli coba ke atas, coba tunjukkan yang mana titik potongnya. Itu di Coba tunjukkan ke depan. ada 2, ada 3 ya Pak. Ya. Titik potong pertama yang mana? Di sini. Ah, jadi dia sekitar di situ nilainya berapa? Antara 0,5 sama 0,4 itu Pak. Iya. Jadi dia ketika ini sekitar 0,2. Oh iya, 0,5. Nah, terus yang titik potong kedua itu adalah Kedua di sini. sekitar 1,7 dan titik potong ketiga di sini. oke, jadi di atas 3 ya, Iya. sekitar 3,3. Oke, thank you. Ya, Pak. Oke, balik terus tuh. Oke, thank you Pak ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan teman-teman mau mencari membuat programnya ya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode bisection-nya. Nah, jadi seperti yang Susilo tadi tanyakan ya, apa metode bisection dengan secant. Jadi bisection itu adalah dia berbasis pada teorema nilai tengah. Sedangkan kalau metode secant itu adalah metode yang dimana dia melakukan pendekatan melalui beberapa titik yang kita bangun, ya. Jadi ini metode bisection itu dia terdiri dari dibangun dari teorema eksistensi. Jadi metode ini selalu mencari nilai titik tengah antara dua titik perkiraan awal, sehingga dia disebut juga sebagai binary search method. Ya. Jadi syarat metode bisection ini ada 3 ya. Fungsi fx-nya ini akan sama dengan 0.
fx-nya ini akan continue pada interval a sampai b, ya, dan perkalian tadi ya, teorema eksistensi maksudnya fa kali fb ini harus kurang dari 0. Nah, jadi algoritma dari bisection ini ya, teman-teman bisa lihat bahwasanya pertama kita akan memilih titik A dan B. Jadi ada syarat awal dan akhirnya, ya, sedemikian rupa sehingga fa kali fb-nya ini adalah kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai titik tengah, ya. Nilai titik tengahnya ini adalah A ditambah B kurang A per 2. Jadi titik awal ditambah titik akhir dikurang titik awal per 2. Dan kita mau menghitung nilai Fn-nya. Ini adalah fungsi dari nilai titik tengah itu. Nah, selanjutnya bila Fn sama dengan 0 atau B kurang A per 2 kurang dari toleransi, ya, maka kita akan menampilkan nilai akar N-nya, ya, dan selesai. Tetapi kalau misalkan dia tidak memenuhi ini, ya, bila FA kali Fn-nya ini adalah lebih besar daripada 0, maka geser M ini menjadi nilai A. Nah, selain itu geser juga M menjadi B, sehingga kita akan mengulangi ke langkah kedua. Ini ya, kurang lebih kalau misalnya kita mau menuliskan algoritma tadi dalam bentuk pseudokode ya, kurang lebih seperti ini. Misalkan saya coba ya, yang tadi ini. Ini ya, 10 pangkat 3 fx-nya ini adalah 10 pangkat 3 kurang 10x, x pangkat 3 ya, x pangkat 3 kurang 10x pangkat 2 tambah 5. Nah, saya mau mencari berapa nilai akarnya. Nih, 3x kurang e pangkat minus x, ya, nilai titik awalnya 0,25 dan b-nya 0,27. Nah, jadi kita fx-nya ini adalah 3x kurang e pangkat minus x. Nah, jadi a-nya itu adalah 0,25 dan b-nya itu adalah 0,27. Nah, teman-teman bisa runningnya. Kita runningnya, ini programnya kita running. Ini adalah 3x dikurang eksponensial pangkat minus x. Nah, jadi batasnya itu adalah 0,25 dan 0,27. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman akan dapat bahwasanya dia akan nilai terdapat konvergen pada step ke-15, ya. Nilainya ini adalah 0,257627565, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, begitupun nanti untuk soal yang contoh soal kedua, x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 10, ya, seperti itu. Jadi dia akan konvergen pada step ke-20, yakni nilainya 1,36522 dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Oke. Izin pertanyaan Pak. Silakan. Untuk membuat pemrograman ini Pak, dia harus pakai aplikasi MATLAB atau boleh Python Pak? Oke, jadi untuk membuat program yang seperti ini bisa Python, bisa MATLAB, bisa kalau yang free itu adalah open source, itu adalah Skillet. Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman buat ini ya, buat kelompok. Nanti kita akan selesaikan ini tugasnya. Silakan, mungkin ada
3 kelompok ya. Silakan dibuat kelompoknya 3 orang, 3 kelompoknya. Iya. Oke, thank you. Baik, tunggu ya. Oke, thank you. Makasih Pak. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari untuk pertemuan kali ini ya, teman-teman. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang bisa simpulkan tidak dari materi pertemuan kali ini? Pak, Ya, silakan. dalam mencari persamaan akar-akar nilai, kita bisa menggunakan metode decision Iya. dengan berbasis pada nilai tengah dengan cara batas awal dikurang batas akhir per 2. Oke, jadi batas akhir dikurang batas Batas awal. akhir. Oke, benar. Oke, terima kasih Rila ya. Ya, Pak. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas partainya. Ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.